Chaos soon come. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, teman kongko BB69, yakni Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo, apa kabar Mas Bebe? Kabar baik, Mas? Baik, baik. Sehat nih kita ya. Iya. Mas, Lagi libur nih, Mas. lagi liburan ya? Iya. Kemarin sibuk-sibuk banget ya. Iya, kemarin sedikit agak hektik-hektik lah, sedikit lah, Mas. Mas juga kan pasti ya. Hmm, hmm, hmm. Iya nih, untungnya nih sekarang nih lagi libur, jadi kita sempat ngebahas-bahas atau istilahnya kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oh ya Mas, Iya. kan kita bisa lihat nih pandemik nih ternyata ini di luar dugaan, istilahnya ternyata lebih lama atau istilahnya tidak cepat berlalu nih ya. Nah, kalau kita lihat ini pasti mempengaruhi pola kita, apakah kita tetap mau menunggu atau kita akan menonton seperti sebelum pandemik ke bioskop nih Mas. Kalau menurut Mas gimana nih Mas? Kalau menurut aku, Mas ya, kalau lihat dari berita-berita yang beredar ya, dan juga dari kenyataan-kenyataan yang kita alami di sekeliling kita, Mas ya, kayaknya virus corona ini memang nggak pernah usai sih, Mas, sampai sekarang, Mas. Bahkan ya, dari pengalaman orang-orang sekeliling kita ya, teman-teman dari teman, memang virus ini memang ada dan semakin dahsyat ya Mas ya, kalau menurut aku Mas ya. Dan otomatis walaupun di Indonesia contohnya Mas tanya tadi ya, bioskop dibuka dengan protokol 50%. Jujur aku sih masih bukannya takut ya Mas, sedikit masih enggan sih Mas. Kenapa tuh Mas Mas? masih enggan Mas aku Mas. Sebenarnya sih aku kan banyak berkecimpung di dunia ini ya, dunia yang apa ya Mas ya, dunia kayak retail lah, retail mall ya, terus yang berhubungan sama apa ya kita bilang ya, sama keramaian deh, pusat keramaian ya Mas ya. Sebenarnya sih kalau kita selama kita jaga kesehatan, kita jaga kondisi badan, terus kita protokol kesehatan kita benar-benar jaga ya dari tubuh kita, dari kita tuh sering cuci tangan seperti itu, Mas. Sebenarnya sih menurut aku sih aman-aman aja Mas, saya nggak lepas masker ya. Tapi kalau untuk bioskop, aku ngebayangin sih Mas ya, kalau saat ini memang mungkin dari kursi kali ya, kursi juga kita nggak tahu dibersihinnya apakah maksimal atau enggak. Terus dari udara yang kita tuh kadang mungkin ada perlu minum nggak di dalam bioskop sekitar 1-2 menit, itu kan sebenarnya yang membahayakan ketika kita buka masker kita Mas, sebenarnya Mas. Kalau aku lihat seperti itu sih Mas. Jadi menurut aku simpulannya sedikit masih agak riskan ya Mas untuk saat ini Mas ya. Aku beberapa kali juga lihat bioskop di beberapa mall ya. Waktu terakhir itu aku lihat memang sangat signifikan ya penurunan drastis ya Mas ya dari sisi keramaiannya ya. Sempat ramai aku lihat tuh film Kong sama Godzilla tuh. Aku lihat tuh beberapa mobil aku lihat tuh ya. Aku sih nggak terlalu lihat itu, tapi aku lihat beberapa mobil waktu Kong Godzilla tuh, aku lihat tuh malam-malam tuh masih rame tuh dekat yang orang parkiran mobil ya Mas. Dan bertambah ramai pas di Mortal Kombat kemarin. Mortal Kombat juga lumayan rame juga. Hmm. Tapi kayak lebih rame Kong versus Godzilla ya. Sedikit lebih ramai itu ya, kayak antusiasmenya. Tapi walaupun memang mereka sedikit kecewa ya responnya ya Mas ya. Tapi Nah, gila sih Mas, menurut aku dari pengalaman orang-orang sekitar aku sih memang virus ini benar apa adanya, dan itu mengancam banget sih untuk jiwa sih Mas. Apalagi kalau kita kena, kita nggak tahu, kita OTG, terus kita bisa nularin ke satu rumah kita loh Mas, nggak main-main loh Mas. Yang aku lihat nih trennya sekarang, kalau satu orang kena di dalam rumah tersebut, semuanya tuh bisa kena loh Mas. betul, betul. Mengerikan loh Mas. Nah, Aku aja kadang kalau pulang dari
aktivitas tuh kalau aku merasa kurang enak badan, aku tuh sampai cuci piring atau apapun itu ya, yang aku makan tuh aku cuci sendiri juga, Mas. Untuk Dan mencegah ya. mencegah ya. Dan aku puji Tuhannya sampai saat ini sih memang belum pernah terpapar ya, Mas ya. Aku tuh selalu tuh aku dulu pernah waktu tahun lalu aku pernah lihat di salah satu YouTube ya. Bukan YouTube. Sorry. Salah satu klien aku tuh pernah ngomong ya, Mas ya, tuh kita kalau itu, dan aku percaya sampai sekarang, dan itu manjur, Mas. Pas kita lagi aktivitas di rumah, kita benar-benar tuh baju kita semua kita pakai tuh kita rendam dulu, Mas, di rinso, Mas. Rinso yang kita diamin 1 jam. Itu penting banget, Mas. Apa yang kita pakai ketika kita lagi aktivitas, kita pakai deterjen gitu 2 sendok, kita taruh di ember, kita diamin 1 jam, baru orang mbak kita atau siapapun yang cuci itu baru boleh cuci besokannya. Termasuk handphone juga, Mas. Handphone yang kita lagi aktivitas sebelum mandi, kita tuh pakai alkohol swab, Mas. Alkohol swab kita tisuin, jangan pakai sanitizer ya kalau menurut aku, Mas ya. Nah, itu efek sih bagi aku sih, Mas ya. Karena handphone tuh sebenarnya tuh kalau kata klien aku yang dokter juga, Mas ya, dia bilang tuh salah satu transmission yang paling kuat ketika menularkan virus loh, Mas. Handphone. Handphone kan kita tidur, kita pegang, sebelum tidur kita pegang, kayak film itu aja, Mas. The Michelle itu. Nggak bisa lepas manusia sama handphone, Mas. Nggak bisa lepas. Itu salah satu yang kita sering lupakan tuh handphone loh, Mas. Setuju. Soalnya kadang-kadang itu kita misalkan meeting sama orang di luar, atau misalnya pergi kita makan di restoran luar, dalam arti handphone kita pegang, terus habis itu kita cuci tangan, tapi handphone kita lupa cuci ya, tanda kutip kita lupa bersihkan. Atau kita taruh di meja, terus habis itu nempel berapa lama, terus habis itu kita pegang-pegang pas sambil makan, kita pegang-pegang. Sedangkan tangan kita cuci tangan, tapi yang handphone itu kita jarang sekali bersihkan nih, kelupaan. Atau paling bersihkan sekali pas ada momen sekali, misalnya dia berasa dia bersih nih lagi makan, habis itu dia keluar jalan-jalan lagi, terus dia nggak cuci lagi, tuh tetap, Mas, bahaya, Mas. Kita tuh harus cuci, itu pentingnya adalah ketika benar-benar tuh kita ending, kita tuh habis aktivitas benar-benar lagi di rumah, kita aku swab ya, alkohol swab 1 handphone tuh 2 alkohol swab, Mas, kurang lebih, Mas. Jadi aku pilih handphone juga penting tuh, Mas. Aku pilih handphone tuh yang anti air, Mas. Jadi sekarang handphone tuh aku juga mikirin tuh, Mas. Handphone itu aku pikirin yang nggak penting, nggak mahal atau penting murah ya. Yang penting tuh aku pikirnya tuh udah gue nggak mau pakai itu deh, case. Gue nggak mau pakai case, Mas. Gue diajarin juga, Mas. Case, tutup soft case atau apapun yang buat handphone itu jadi kesannya nggak lecet, itu jangan pakai, Mas. Karena itu juga salah satu wadah yang bisa nempel ya, menurut aku, virus ya, Mas ya. Di dunia kedokteran ya, Mas ya, itu mungkin salah satu wadah yang itu. Jadi aku benar polos aja, handphonenya polos. Dan aku cari handphone yang benar-benar tuh emang punya fasilitas anti air, Mas. Jadi kena air kayak alkohol gitu nggak apa-apa gitu loh. Yang sering orang lupakan, kok aku lihat, berarti aku, Mas, itu sering tuh orang tuh semprot pakai itu, Mas, pakai sanitizer. Kalau menurut aku ya, aku kan orang yang sangat detail masalah kesehatan ya. Kalau semprot pakai sanitizer itu, handphone tuh bisa kita plus, ada 2 kemungkinan tuh, Mas, dead or alive tuh, Mas. Bisa jadi layar bertanda, atau menurut aku juga bahaya tuh kita ngecas tuh bisa meledak ya, Mas. Sanitizer. Kena semprotannya kita tanpa sadari kena bagian tempat charge atau apapun tuh bahaya, Mas. Kalau sanitizer zat-zat ya, Mas. Mendingan pakai alkohol swab ya, karena setidaknya itu kurang lebih itu alkohol itu akan masuknya itu atau mengenai yang kita inginkan. Kalau kita semprot kan kita kan agak kurang bisa mengatur daripada semprotan itu jatuhnya apakah ke lubang charsan ataukah ke lubang speaker dan lain-lain ya. Betul. Kalau alkohol swab kan paling cuma sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi doang, Mas. Kita penting, Mas. Sisi layar, sisi depan,
kiri kanan atas bawah, udah cukup itu semua kita itu Mas, kita lewatin pakai 2 alcohol swab. Aku tuh pas megang alcohol swab-nya pun ya Mas ya, jadi aku cuci tangan dulu, aku pegang tisu atau sarung tangan, terus aku tisuin, aku pegang, jadi tangan aku nggak terkontaminasi dulu Mas. Terus baru aku alcohol swab 2 kali Mas, 2 kali sobekan itu Mas, 2 kali sobekan itu air abis berair itu masih basah-basah, langsung aku itu pakai tisu bersih lagi ya Mas. Maksudnya tuh aku keringin pakai tisu bersih, udah jadi. Soalnya aktivitas aku itu terus terang itu banyak ketemu klien Mas, banyak ketemu meeting-meeting yang mengharuskan aku memegang suatu benda yang dipegang orang kayak gitu tuh, atau memegang apa ya, pokoknya istilahnya banyak aktivitas yang memerlukan pegangan tangan. Jadi tetap sampai saat ini sih cara itu menurut aku masih berhasil ya. Betul. Nah ini dia nih, dalam arti kan yang seperti yang kita ketahui, memang pandemik ini ternyata ini ya nggak sependek atau nggak sebentar yang kita duga nih. Walaupun kita sudah ada beberapa dugaan, memang bisa bilang ini bakalan lebih panjang lagi nih daripada setahun 2 tahun, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, tentunya nih hal ini nih mempengaruhi ini kan karena kita sering membahas film ya, dunia perfilman nih, dan terutama nih dunia perbioskopan nih. Dan kalau sekarang ini sih kita udah melihat bioskop itu udah mulai bergerak, industri perbioskopan itu udah mulai bergerak, dan para studio film itu sudah mulai melemparkan film-filmnya untuk diputar di bioskop. Selain ada beberapa yang diputar juga di layanan streaming, baik itu beda 1 minggu ataupun berbarengan dengan bayar tertentu. Nah, emang benar sih ini, jadi istilahnya kita agak bingung nih, apakah kita mau tetap menonton di bioskop dengan segala resiko, atau kita mau menunggu istilahnya sampai ini dirilis di tempat istilahnya streaming atau yang original, yang digitalnya, seperti itu Mas ya. Iya betul Mas. Nah, tapi sekarang aku perhatiin juga orang-orang tuh sedikit cuek ya Mas ya untuk bioskop, untuk malls, dunia malls terutama ya, malls, bioskop. Aku lihat tuh kalau lihat dari psikologis orang yang lewat ya, atau dari tingkat pengunjungnya Mas ya, itu aku lihat sih memang lebih rame sih Mas sekarang Mas. Sedikit tuh, kalau apalagi kalau yang daerah selatan ya Mas ya, daerah selatan ya, yang kita ngomong daerah selatan tuh orang lebih cuek sih aku lihat, perhatikan Mas. Lebih sekarang tuh udah sedikit kayak udah agak sedikit nggak takut gitu loh sama virus ini gitu loh. Ada menuju arah sana sih dari sisi pengunjung mall ya Mas. Iya betul. Dalam arti karena mungkin udah bosan, udah jengah kali ya, dalam arti ya. Benar. Iya. Nah, atau mikir, gue nggak pernah, kayaknya gue kuat deh imunnya. Mungkin mikirnya gitu kali ya. Atau masih berpikir bahwa percuman, bohongan, COVID itu bohongan, atau yang merasa pede bahwa gue udah divaksin, jadi saya cek aja nih, jadi gue berani untuk nonton, berani ke bioskop, berani ke mall, berani makan rame-rame teman, seperti itu kali Mas ya. Iya betul. Tuh kemarin ya aku ada beberapa hal yang benar-benar terjadi Mas ya. Kayak kemarin teman aku cerita ya, dia kayak habis pertemuan gitu, 27 orang Mas. Perkumpulan mereka lah, kita ngomong lah. Terus mereka makan di satu tempat di daerah Jakarta Utara. Memang ada satu orang tuh yang lagi kondisi badannya tuh nggak baik Mas. Kondisinya nggak baik. Jadi dia 2 hari kemarin katanya demam sama agak batuk. Tapi dia nganggap itu kayaknya gue sering kayak gini, masuk angin, seolah-olah tuh kayak masuk angin gitu loh. Tapi apa terjadi 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian, satu persatu 27 orang itu positif Mas, gila gak? Nggak tahu dari mana ya. Bisa jadi dari orang tersebut pas lagi posisi makan, buka masker terus ngobrol-ngobrol di meja tuh dibagi 4, bagi 3 sejajar gitu Mas. Ya sulitnya itu pas kalau misalkan kalau kita makan kan pasti kan buka, kalau buka itu pasti ngobrol, kalau ngobrol itu kadang-kadang itu kan ludah kan muncul kemana-mana ya. Dalam arti droplet-dropletnya itu kadang-kadang itu yang nggak terlihat pun istilahnya mungkin jatuh ke makanan-makanan temennya tuh yang ke depannya, istilahnya seperti itu ya. Oh, yang
berbahaya lagi, apa mungkin airborne itu, Mas? Kalau airborne sih saya masih belum Bukti ilmiahnya belum jelas. terbukti pasti dalam Tapi arti belum terbukti tapi pasti. dari kasus yang 27 orang ini, Mas, ini kenyataan yang aku dengar dan itu benar, aku kenal semua, Mas. Dan dalam arti emang kalau airborne itu kan ada beberapa, apakah ini virus mutasi baru nih, dalam arti akhirnya ke airborne, nah itu masih, semoga enggak sih, kalau udah airborne itu udah agak lebih sulit sih. Kalau airborne itu jauh lebih sulit. Airborne mungkin kita bisa atasi dengan pakai masker minimal ya, Mas ya. Tapi jauh lebih sulit. Kalau Tetap airborne sulit kan ya. jauh lebih sulit pastinya. Karena istilahnya kayak AC sentral segala macam itu kan ya resikonya kan lebih gede juga kan kalau udah kita ngomong udah airborne sih. Kayak film ini aja. Kayak film Outbreak tuh kan droplet tapi kan lebih kecil kan. Yang Iya. bioskop tuh dia ketawa hahaha terus ada orang yang batuk. Habis itu kan masuk kan ya. Ingat gak yang Outbreak itu? Outbreak ya. Terus film The Happening juga, Mas ya. Happening dari apa ya? Happening. Happening bukan, kalau Happening itu masih ya film horror thriller lah sih itu ya. Jadi istilahnya itu masih tanda tanya sih itu. Nah, Contagion juga itu dari droplet sih dalam arti ya. Kalau udah airborne itu udah ya semoga sih enggak sih, semoga enggak. Seperti itu. Iya. Nah, kalau Mas sendiri ini lebih milih nunggu aja kali Mas ya. Kalau aku sih mungkin untuk bioskop bukan yang nggak berani, Mas ya. Mungkin aku masih nunggu sih, Mas. Aku masih nunggu. Dan aku karena pecinta film ya, Mas ya. Karena pecinta film, aku juga kangen bioskop ya. Aku akalinnya dengan itu, Mas. Aku pakai proyektor, Mas. Ya, tapi kan permasalahannya kan sedikit mengobati sedikit kekangenan bioskop sih, Mas. Sejujurnya ada sedikit mengobati kekangenan bioskop sih, Mas. Ada dari sisi besarnya ya. Cuma kan istilahnya permasalahannya itu semakin studio percaya diri untuk melemparkan film-film ini ke bioskop, tentunya itu untuk ke media streaming atau ke media original digital itu pasti kan makan waktu kan 3 bulan biasanya ya. Iya. Nah, berbeda dengan misalkan kalau salah satunya misalkan kayak Cruella kan bersamaan tuh ya dengan Disney Plus. Tapi kalau film yang sedang beredar nih kayak Spiral nih, From the Book of the Soul nih, itu kan cuma di bioskop doang. Sedangkan untuk di istilahnya di original digitalnya itu mungkin harus menunggu agak lama nih. Iya. Dengan Those Who Wish Me Dead kan kemarin juga baru beredar, tapi mungkin beda 1 minggu nih dengan HBO Max ya. Mungkin besok kalau HBO Max ya. Mortal Kombat juga ya. Nah, kalau Mortal Kombat kan beda 1 minggu ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang aneh kan aku jalan ke Taman Anggrek, Mas. Greenland, Mas. Sebulan lalu Greenland. Kita udah nonton mungkin 3 bulan lalu ya, Mas ya. Greenland baru Greenland, Shadow in the Cloud ya. Itu baru main sih akhirnya sih. Terus itu Nobody ya. Nobody itu juga kan di bioskop ya. Nah, lebih telat dikit ya. Terus Road of Man juga kan kemungkinan itu nggak tahu, kita harus nunggu apa 3 bulan baru nerima digitalnya nih. Jadi film apa? Kenapa? Film apa? Road of Man si Liam Neeson bukan, Mas? Bukan, si Jason Statham ya. Road of Man. Oh, apa judulnya? Bioskop. Yang itu yang tentang pembunuh bayaran itu, Mas? Bukan, yang Road of Man itu gitu, yang lagi main di bioskop nih. Oh, Rap. Oh ya, oke. Aku Road of Man. Rap of Man. Iya. Itu si Garici. Iya. Yang ada si pemain Here on Earth tuh siapa, Mas? Yang ada Scott Eastwood, Post Malone ya, kalau nggak salah ya. Josh Hartnett. Udah lama tuh Josh Hartnett kan udah lama nggak main film layar lebar ya. Black Hawk Down. Belum terkenal dia di Black Hawk Down. Dia udah lama banget tuh nggak main film layar lebar tuh, Mas. Dia sempat jatuh, Mas. Aku perhatiin film-filmnya itu sempat yang kayak B-movie gitu, Mas. Si Josh Hartnett, Mas. Betul. Dan dia kayak lebih masuk ke TV ya, sempat masuk ke TV series kalau nggak salah ya. Ya, ada juga, dan beberapa filmnya tuh film-film yang menurut gue biasa banget, Mas. Si Josh Hartnett dulu dia selektif loh, pilih filmnya bagus.
gue dulu demen tuh waktu dulu Here on Earth, terus film Black Hawk Down-nya bagus mas itu mas. Nah, ini kan tadi kita ngomongin soal bioskop, yang pasti itu ngomongin soal studio yang akan melempar film-film baru nih ya. Iya. Nah, ini kira-kira ada film-film apa nih ya? Oke, ini kalau saya lihat ini kayak misalkan di Snyder nih mas, gue lagi tunggu mas. Katanya hari ini atau kapan ya? apa? Besok ya, Zack Snyder, Zack Army of Snyder yang Death. zombie. Iya, itu kayak gue tunggu banget tuh mas. Hari ini kalau nggak salah ya, tanggal 13 atau 14 ya di Netflix. Tapi tadi sih belum lihat ya. Iya, Army of Death itu katanya, seingat gue itu tanggal 3 so gue pengen nantikan banget mas. Soalnya gue tahu sih itu film-filmnya Zack Snyder pastinya nggak kacangan ya mas ya. Walaupun yang main sih ini nih Dave Bautista nih. Dave Bautista kan kadang-kadang terkesan dia aktor yang nggak filmnya tuh nggak utama banget ya gitu ya kesannya ya. Nah ini nih, tapi nih gue sih yakin nih kalau Zack Snyder nih ngebawa nih pasti ada sesuatu yang baru nih. Nah, nanti ada sesuatu ciri khasnya nih. Besok sih kayak 14 Mei besok ya. Wah itu harus Ini tonton. barengan sama Those Who Wish Me Dead nih di HBO nih. Kalau Those Who Wish Me Dead kan di HBO besok. Terus siapa yang main mas? Those Who Wish Me Dead? Si Angelina Jolie. Oh iya yang film, aduh, gue debasnya pada bakaran ya. Lagi main di bioskop. Nah ini besok ya di HBO Max nih. Waduh, saingan tuh. Saya sih tetap Army of Death dulu deh. Iya. Kalau saya pribadi lebih milih Army of Death sih. Terus Spiral nih lagi main di bioskop. Aduh, kita juga bingung. Oh iya. Ini nggak nyangka si Chris Rock loh main loh mas. Dia film serius pertama dia gak sih? Sebenarnya sih udah ada sih film-film drama dia udah banyak sih Chris Rock sih. Nah cuman kan kita kan bingung, masih kangen dengan istilahnya Sony ini pengen dibawa kemana nih istilahnya legacy-nya ini dia film ini nih saganya ini mau dibawa ke arah mana nih? Apakah seperti film-film sebelumnya istilahnya nggak ada sesuatu yang baru atau gimana? Tapi sih kalau dilihat dari respon netizen sih ini sih mereka kayaknya cukup puas nih. Dan ini membuat saya penasaran sih. Mas, sempat baca-baca di orang luar atau di Metacritics, aku lihat sih pada bilang film ini gagal ya mas ya, kecewa gitu. Oh malah banyak kecewa ya? Banyak yang kecewa, persentasenya yang kecewa lebih banyak dibanding yang, terutama si Chris Rock-nya katanya, katanya ada yang kurang dari si Chris Rock-nya di sini katanya. Mungkin kalau yang orang-orang saya nggak tahu ya, mungkin yang saya baca itu mungkin yang suka film-film misalnya film-film modern dari show kali ya dalam arti ya. Jadi mereka tahu apa yang mereka akan dapat. Ini bisa dibilang film kayak seri ke-9 Show ya mas ya, kayak dibilang termasuk bagian ke-9 dari Show ya mas ya. Dan ini kayak berkesinambungan nih. Cuman ya tadi itu sih saya sih penasaran sih mau dibawa kemana sih. Seperti itu. Karakter itunya ya, katanya ada berhubungan sama masa lalu yang si ayahnya itu si Samuel L. Jackson-nya itu, Mas. Kalau itu saya belum baca saya sih belum baca misalnya sinopsisnya sampai gimana gitu, saya nggak mau baca dulu karena takut kena spoiler. Tapi gimana tuh Mas ya, film itu dengar katanya banyak adegan-adegan tuh yang lolos sensor Mas. Katanya banyak yang bilang tuh orang Indonesia tuh, maksudnya para netizen 62 bilang termasuk sadis-sadisnya tuh banyak ditampilkan di bioskop loh ini. Kalau menurut saya sih selama kategori umurnya ada, saya sih nggak ada masalah sih. Kan sesuai kategori dalam arti. Tadi aku ada buat TikTok Mas untuk film itu Mas. Under review-nya lama banget Mas dari TikTok ya Mas. Trailernya ini scene yang diambil tuh aku ada beberapa ambil tuh agak-agak yang gore ya. Jadi under review dari mereka, di review sama dia. TikTok ya Mas. Oh, malah nggak ini ya. Ibaratnya masih di review sama mereka nih, apakah layak tampil atau enggak nih? Kemungkinan nggak tahu ya. Nggak tahu tuh kayak kemarin juga di Instagram juga ada yang upload Mortal Kombat tuh yang adegan yang disensor di bioskop terus diupload itu saya juga bingung juga tuh. Ya istilahnya ya
Di Instagram di nggak bisa muncul juga, Mas. Muncul sih justru. Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu apakah sekarang masih muncul apa enggak sih. Kalau tadi itu pas kebetulan baru di-upload, jadi masih saya nonton. Seperti itu sih. Oh. Tapi kalau misalkan kalau dibilang apakah gimana nih film-film gore di bioskop, apakah menurut saya istilahnya boleh apa enggak gitu ya, setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih sesuai dengan kalau misalkan kalau ditaruh sesuai dengan umur dan pas ke bioskop misalnya kalau ada yang bawa anak kecil yang under age ya harus berkata tidak boleh masuk. Apa walaupun dia istilahnya saya udah beli nih gini ya tetap aja harus ketat sih menurut saya sih kalau soal itu sih. Daripada udah istilahnya tulis 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas tapi pas nonton dipotong habis tuh kayak Hellboy ataupun Mortal Kombat ada yang dipotong. Nah, itu kan sayang kan umur kan kita udah sesuai dengan umur, sesuai dengan kategori sih seperti itu. Tapi itu kan kebijaksanaan daripada sensor sih kalau menurut saya sih lembaga sensor. Jadi saya nggak bisa ngomong juga sih seperti itu. Nah, terus kalau bulan Juni ada Hitman's Wife Bodyguard si Samuel L. Jackson juga ya sama Ryan Reynolds ya. Loki. Kalau Loki kan serial ya itu bulan depan juga tuh, tinggal 4 minggu tuh. Terus dengar-dengar nanti ada filmnya Adam Sandler juga tuh Juni tuh, tapi masih dirahasiakan katanya. Adam Sandler kayaknya emang ada ini nih, ada kemarin itu sempat baca dia ada ini terbaru sih. Adam Sandler baru ya. Iya, dengar-dengarnya ada. Selainnya Hotel Transylvania 4 ya. Hotel Transylvania 4 kan mau keluar juga tuh. Kapan tuh, Mas? Wah, itu bagus banget tuh kalau ada. 2021 rencananya. Wah, mantep tuh. Tapi ada film yang Adam Sandler yang serius sih kayaknya sini. Apa Saya tuh? lupa, saya pernah sempat baca tuh, tapi saya lupa judulnya apa tuh. Terus kalau Luka kan Disney Plus kan udah bakalan di Disney Plus. Terus F9, Fast Furious 9 gimana Mas? F9 kapan Mas? Juni ya? Juni juga ya? Atau Desember sih? Juni 25. Juni tanggal 25. Wah, itu sih kayak itu salah satu titik bangkit bioskop bakal di film itu tuh Mas, nanti Mas kita bakal lihat Mas. itu bioskop harus cari strategi banget tuh gimana tuh supaya film itu bisa dimanfaatkan dengan kondisi protokol 50% tapi bisa bermanfaat atau bisa menghasilkan untuk mereka lah kita bilang tuh. Itu harus benar-benar tuh dia cari akal tuh. F9 ya kalau yang untuk menggait ya karena istilahnya setidaknya itu butuh bioskop, butuh istilahnya sound system yang besar untuk menikmatinya kali ya. Iya, betul. Kalau bakal ini Mas bakal apa namanya ya Mas ya? Bakal itu titik baliknya Mas, titik balik salah satu yang kita bahas seperti ini Mas, titik balik bioskop Indonesia Mas. F9 itu masih benar paling rajanya Mas itu. Karena mungkin selera pangsa pasarnya juga masih ada nih ya. Iya. Peter Rabbit juga tuh Juni tuh Mas. Peter Rabbit Juni ya. 2. Bulan Mei itu nanti ada selain kalau Cruella kan bioskop sama Disney Plus, terus ada A Quiet Place 2 nih. Quiet Place 2 juga kayaknya ditunggu-tunggu juga nih. Nah. iya. Itu tunggu sih Mas. Tapi mungkin masih segmented Mas. Itu Mas F9 tuh Mas yang gila tuh Mas. Nah, itu sih kemungkinan besar tuh benar sih F9 itu kayaknya lebih umum sih mau dewasa mau muda. Nah, terus Peter Rabbit 2 itu The Runway itu Juli kayaknya, tanggal 2 nih. Oh, bukan 18 ya? Juli kayaknya sih Juli sih nih. Saya nggak tahu nih nanti akan di ini lagi ya. Terus Juli ada si Black Widow juga ya. Juli ya? Itu Juli Mas ya? Black Widow. Black Widow gimana Mas? Black Widow ya untuk pecinta Marvel juga mungkin ditunggu ya Mas ya. Tapi F9 sama Black Widow bakalan banyak mana nih? Pasti tetap aku yakin 70% tuh F9 Mas. Pasti Mas. Pasti. So Scarlett Johansson kalau di Indonesia kayak masih belum
apa ya, maksudnya belum terlalu gimana-gimana di mata netizen plus 62, Mas. Hmm. Sosoknya loh, Mas. Ini si Vin Diesel, Mas, Mas. Ada si John Cena lagi. Nah, terus Juli itu memang biasa kan summer nih, banyak yang lempar-lempar juga nih Juni-Juli ya. Terus Juli tanggal 16 ada Space Jam 2 New Legacy. Waduh, itu LeBron James tuh gue suka tuh, Mas. Semoga sih keren nih. Soalnya pas di trailernya sih animasinya keren ya. Iya, betul. Itu kayak keren tuh. Itu kalau di Amerika mungkin tuh meledak kali itu film, gue rasa, Mas. Juli tanggal 23 Snake Eyes. Snake Eyes. Nah, G.I. Joe Origins Snake Eyes. Terus nih Jungle Cruise juga nih, si The Rock nih kangen juga sih ya, Jungle Cruise ya. Itu Juni atau Juli, Mas? Juli 30. Waduh, Juli 30. Juli. Terus abis itu ada Green Knight. Green Knight itu kan filmnya A24, jadi agak segmented. Ke Agustus itu Suicide Squad 2 ya. Iya, betul. HBO Max juga tuh. Film yang banyak rame juga tuh di Amerika tuh ditunggu tuh di Netflix, Sweet Tooth. Sweet Tooth ya. Itu kata juga banyak yang nunggu ya, katanya ya. Itu ada apa ya, bagian kisah dari Marvel ya, Mas ya. Itu juga nama apa kan, kalau kita kan masih belum familiar nih, jadi semoga sih ini tapi kalau orang luar kayaknya itu mereka itu ini apa sepertinya itu udah familiar sama ceritanya, terus habis itu pas dilihat dinonton di serialnya sih cukup unik sih. DC, adaptasi dari DC ya, Mas ya, DC Comics. DC dia ya. Iya. Tapi anehnya produsernya sih itu Mas RDJ, Mas. Betul, Robert Downey. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau DC sama itu kan kurang lebih kan hampir sama lah kalau untuk, dan misalnya kalau jadi produser kan kurang lebih kan cuman buat membiayai segala macam. Nah, ini Agustus Free Guy. Nah, Free Guy ini nih si Ryan Reynolds juga nih. Nah, ini juga lucu juga sih ini kayaknya ini apa? Nanti orang juga tuh, baiknya nanti tuh Free Guy. Iya, soalnya dari pertama kali keluar trailernya dari tahun lalu itu udah kayaknya seru sih itu ya. Iya, itu promosinya. Terus tadi itu ada The Hitman's Wife Bodyguard, itu juga Agustus juga tuh, dia juga tuh ya. Iya. Terus, nah September itu dari Marvel nih Shang-Chi, gimana Mas? Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Familiar gak ya untuk orang Indonesia, Mas ya? Belum, nggak ada. Jadi justru ini Marvel nih saat ini nih, yang saya puji-puji dari Marvel dari dulu sih, dia ini berani atau bisa mengangkat karakter-karakter komik yang kurang familiar menjadi booming. Kayak waktu itu, kayak misalnya kayak Guardian of the Galaxy, itu kan orang Indonesia mana yang misalnya sebanyak apa sih orang Indonesia yang tahu Guardian of the Galaxy? Tapi pas diangkat kan jadi orang pada tergila-gila. Terus Thor itu emang kita udah tahu, tapi kan waktu itu kan pas zamannya itu nggak seheboh sekarang. Atau Iron Man waktu itu kan lagi turun-turunnya tuh. Atau Captain America. Nah, kalau sekarang ini kayak generasi yang face yang awal itu udah mulai peranan ini mulai dilepaskan, diganti dengan yang generasi baru nih. Nah, betul Mas. Kuharap sih apa film Mas ya, Suci ya apa? Sanchi ya. Itu menurut Mas di mana Mas? Disney Plus nggak atau di bioskop? Kalau saya sih nggak, saya belum berharap. Di bioskop kita nggak berani nonton Mas. Kenapa? Dilema di bioskop kita mungkin nggak berani nonton, para pecinta film nggak semua berani nonton. Tapi kalau di Disney gimana? Kalau Disney pasti ditonton, itu pasti lebih banyak lagi. Kayak film Black Widow di mana Mas? Bioskop kayaknya itu 2, bioskop dan Disney sepertinya sih. Nah, tapi nanti orang Indonesia gimana tuh Mas? Ya tadi itu akan terbagi. Penggemar yang pengen merasakan nonton sensasinya pasti ke bioskop. Bioskop itu sebenarnya itu nggak bisa dihilangkan sih, dalam arti sensasi yang positif itu seperti waktu itu kita ngomong itu dia nggak bisa dihilangin sih, emang itu
nilai plus mereka. Ada suatu hal yang nggak bisa tergantikan ya dari sebuah bioskop ya Mas ya. Iya, kita nonton sebelah kita lagi serius nonton sampai badannya maju atau misalnya tiba-tiba kaget terus habis itu bangku kita digerak gara-gara orang sebelah kaget gitu kan, hal yang tidak bisa kita hilangkan seperti itu atau gantikan. Nah, Betul. terus yang kemarin baru keluar trailernya juga ini Venom, Let There Be Carnage. Wah, ini gue tunggu-tunggu nih. Itu kapan tuh Mas? 2022 ya? September 24. Siapa? September. September. Hmm. Wah itu salah satu yang dinantikan. Tapi menurut aku nih, kalau di Indonesia nih F9 Mas, tolak ukurnya Mas. Tolak ukurnya tuh F9 banget Mas. Jadi apakah maksudnya nanti tolak ukur apakah akan bioskop sudah kembali normal kali istilahnya gitu ya? Ini saatnya titik balik, bioskop akan kembali normal nih. Ini F9 pasti Mas, 100% Mas. Gila itu Mas. Nah, Apalagi trailernya kan sangat menawarkan aksi-aksi yang bagus kan, trailer F9. Walaupun dulu F8 orang-orang mungkin sedikit netizen plus 62 sedikit kecewa mungkin F8 ya Mas ya. Karena si Domnya jadi jahat ya, kesannya jadi jahat ya. Nah ini saya nggak tahu nih F9 ini, kalau Mas sendiri udah bosen belum sih nonton Fast Kalau Furious? F8 aku sedikit agak kecewa sih Mas, yang F8 itu Mas. Kayak terlalu agak dipaksakan Mas. Ditambah ada filmnya si itu tuh, si The Rock sama itu kan kepecahkan dengan judulnya Fast. Itu sama Jason Statham. Iya, itu kan seolah-olah kan jadi kayak memecah gitu loh, kayak konsentrasi kita atau fokus kita jadi agak terpecah sama saga F ini kan, maksudnya tuh sama film ini kan. Ya menurut gue F8 sama dengan ada si The Rock sama si Jason Statham itu sedikit buat gue jadi bingung sebenarnya Mas. Jadi kayak tuh tradisi yang seperti dulu tuh yang 3 tahun 2 tahun tuh ada film F1, F2, F3 sampai itu sedikit Mas terkaburkan gitu Mas. Tapi kalau saya pribadi sih memang kayak udah saatnya itu Fast Furious itu udah regenerasi lah menurut saya, atau istilahnya spin off lah, karena ya idenya itu udah kebanyakan dan istilahnya mereka itu udah ketuaan. Kalaupun mereka mau muncul mungkin mereka sebagai istilahnya sebagai mentor kalau menurut saya. Tapi si The Rock kenapa nggak muncul lagi Mas ya, yang F9 ya? F9 enggak, karena kan terakhir kan berantem kan sama si Vin Diesel. Kemungkinan sih akhirnya itu mereka ngomong nanti di F10 kali kemungkinan muncul. Tapi maksudnya berantem dalam arti sungguhannya Mas? Ada tidak cocok? Arti sungguhannya karena iri hati dalam arti. Ya kan itu kan ya sampai ya ada beberapa lah akhirnya jadi kepecah kubu, akhirnya itu sampai dibuatin spin off, tambah marah mereka si Vin Diesel segala macam. Tapi kalau menurut saya sih waktu The Rock muncul di F5 dari F5 ya Mas ya? Nah itu jadi angin segar kan, orang jadi senang nonton. Iya, sebenarnya kehadiran The Rock tuh membangkitkan seri-seri yang sebelumnya, dan si Dom jadi sedikit kalah pamor dikit ya kayaknya Mas ya, masih The Rock ya. Karena si Vin Diesel itu kan aktingnya kan kalah sama si The Rock. Iya, betul. Auranya kalah, dan acting, kita ngomong bukan hanya aura loh, actingnya Vin Diesel itu dari film ke film sama. Iya, dengan logat seperti itu ya. Sama, nggak berubah sama sekali. Nah itu dia tuh maksud saya. Ya sayang benar-benar sayang kalau sekali nonton pas Triple X pertama, wah keren nih, Fast Furious 1 wah bagus nih. Tapi kalau kebanyakan nonton film dia, ya tahu karakter dia kayak gitu, ya udah, jadi saya bosen. Beda sama The Rock itu bisa istilahnya setidaknya itu mau lucu ya bisa, mau serius ya bisa, mau aksi ya bisa di dalam satu film. Iya betul. Betul Mas. Dan itu jadi nyawa, dan akhirnya itu iri hati ya kepecah. Nah tadi itu balik tuh September 24 tuh, kalau saya pribadi sih Venom kedua tuh yang ada Carnage itu saya menantikan sih, Venom Let There Be Carnage. Nah Lagi kerjanya si Woody Harrelson pasti watak iya, banget.
Nah itu dia tuh, Woody Harrelson kan mainnya kan nggak, istilahnya kalau jadi psycho kan, Nggak setengah, dia nggak setengah-setengah loh dia loh. itu kan kalau jadi orang gila kan, itu kan gila tuh kayak di Natural Born Killer segala macem tuh. Iya, Woody Harrelson salah satu yang gue nantikan juga sih itu jadi penjahatnya sih. Rambutnya merah lagi. Hmm. Nah terus di Oktober ada Dune. Dune untuk orang-orang Indonesia ini segmented sih. Nah James Bond nih, No Time to Die nih yang udah lama ditunda-tunda Dua nih. tahun ya. 2 tahun ada sih Mas tertunda. Nah, ini nggak tahu nih hype-nya masih ada apa enggak nih. Iya, takutnya orang kelamaan nunggu jadi gini ya. Hmm. Terus ada Addams Family 2, Halloween Kills, terus habis itu Last Night in Soho. Nah, terus November itu Eternals, Ghostbuster Afterlife, Top Gun Mavericks. Wah ini Akhirnya, akhirnya, akhirnya Mas Top Gun itu Mas. iya akhirnya. Semoga sih nggak di cancel lagi nih. Eternals juga ini kayaknya orang pada nantikan nih. Ini benar-benar nantikan nih. Kalau saya Mas pribadi tuh, Eternals cukup cukup penasaran juga sih karena dalam arti tadi itu Marvel sekarang udah mulai munculin yang baru-baru itu cukup penasaran sih dalam arti. Ghostbuster menantikan cuma mungkin untuk fun ya, untuk for fun aja sih. Soalnya kita kangen juga sih. Top Gun. Nah, Top Gun ini emang bener ya untuk nostalgia Mas ya. nostalgia dan mungkin topiknya sampai sekarang tuh ya tentang pesawat-pesawat tempur gitu orang suka kali Mas ya. Hmm. Nah, terus habis itu ada Gucci yang tentang kisah hidupnya si Gucci ya. Ya. Resident Evil, Welcome to Raccoon City juga nih kayaknya seru nih. Nah, Desember itu West Side Story musical itu juga segmented mungkin. Terus Spider-Man No Way Home. Nah, ini pasti dinantikan. Matrix 4. Terus habis itu Sing 2, The Kingsman, Hotel Transylvania 4 nih. Desember Waduh. ternyata. Terus ya sama salah satu film Paul Anderson movie nih. Ini juga kayak bagus nih dari trailernya. Desember lumayan nih Mas. Seperti Ya. biasanya kan Desember kan kayak film liburan ya. Sebenarnya tuh mereka rilis-rilis tanggal akhir-akhir gini berharap tuh pandemi ini sebenarnya berakhir Mas. Para produser filmnya Mas. Salah satunya sih. Tapi ternyata kan masih ngeri ya Mas ya. Masih ngeri ya. Kalau menurut gue sih masih ngeri Mas. Hmm. Sekarang tuh di Jakarta aja Mas lihat ya kalau kita masih lihat di yang di dunia update itu ya itu masih 4 ribuan, 5 ribuan. Terus DKI Jakarta nyumbangnya banyak banget, paling banyak. Masih bahaya Mas sebenarnya Mas, masih riskan Mas. Apalagi untuk orang-orang yang itu pandemi ini kita kayak semua tuh bergandengan tangan kan semua. Jadi tuh kita tuh buat diri kita dan juga buat orang-orang sekeliling kita tuh bahaya Mas. Betul. Nah, justru itu nih. Yang terjadi di India kan Mas. Jangan India sampai, dulu, India jangan sampai. iya dulu kita lihat kan kayaknya kan mereka kan punya ketat kan polisinya kan kita taunya kan tapi ternyata Sampai dimasukin ke ambulan yang di pura-pura ini ada pasien COVID nih ya. iya Sampai terus disabet pakai rotan segala macam ya. iya tapi mereka bisa tetap aja ya malah jadi sehari bisa 4.000 orang meninggal loh Mas. Karena waktu itu ya mereka udah gelar pesta terus dan lain-lain sih seperti itu sih. Sayang. Makanya deh kita nggak bisa kadang aku bingungnya sama media ya atau sama WHO gitu kenapa mereka nggak bisa ambil kesimpulan nih penyebab utamanya gitu loh maksudnya tuh mereka nggak bisa ambil kesimpulan ya mas maksudnya tuh penyebab utama itu sebenarnya tuh kita harus menghindari apa gitu selain kita harus jaga jarak gitu kayak nggak ada spesifiknya gitu loh mas Kan kayak nggak ada update yang masih terlalu ah muda. Masih terlalu muda. Untuk sebuah penelitian itu satu setengah tahun itu masih terlalu muda. tapi setidaknya mungkin kayak vaksinnya menurut aku juga kayaknya nggak terlalu ampuh banget ya kayaknya ya. Karena yang tadi seperti itu ini masih terlalu muda dalam arti 1,5 tahun ini dalam penelitian itu dikejar-kejar tuh ya dalam arti penelitiannya itu juga kan belum tentu 1,5 tahun nih. Ini kan virusnya kan baru gempar kan Desember 2019 ya Iya benar kan
Nah, itu kan berarti kan penelitian-penelitian kan pasti kan kurang lebih kan bukan langsung Desember 2019, tapi kan mungkin kan udah ini 2-3 bulan kemudian. Terus berikutnya itu kita kan nggak tahu nih perubahan apakah virus di dunia ini, di bumi ini dengan perubahan waktu ke waktu apakah mereka itu berubah apa enggak nih, mutasi apa enggak. Nah, itu dia tuh Mas. Jadi istilahnya menurut saya sih kalau ini memang masih terlalu muda usianya sih. Jadi penelitian-penelitian nanti mungkin ke depannya banyak perubahan-perubahan juga sih kalau menurut saya sih. Iya sih Mas, ngeri sih, tapi masih ngeri sih Mas. Bingung. Kalau saya pribadi sih, saya sih menghambat aktivitas kita Mas sebenarnya. nggak Pak? Iya pasti. Kalau Murat kenapa Mas? Ya tadi itu kalau menurut saya sih berarti kita jangan terlalu paranoid atau jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu percaya diri atau sombong. Apalagi misalkan kalau mereka yang udah divaksin, tetap harus jaga karena kita nggak tahu vaksin itu kan yang tadi Mas bilang itu juga masih dalam penelitian apakah benar-benar 100% ampuh apa enggak. Misalnya ini kan benar-benar baru Di Indonesia kesannya vaksinnya kayak nggak terlalu ada efek samping ya, paling cuma 1-2 berita doang ya. Tapi kalau di luar tuh malah banyak, bingung malah kenapa Indonesia malah sedikit. nggak tahu ya. Ini juga apakah itu beda dalam arti beda vaksin kan? Beda vaksin kan beda efek samping ataukah beda gen, bisa gen orang kita orang Melayu atau misalnya orang kulit putih, orang kulit kuning, orang kulit coklat, orang kulit merah, misalnya kan itu kan apakah itu vaksin ini bereaksinya berbeda apa enggak nih? Ini kan justru ini masih terlalu dini untuk disimpulkan. Kenapa nih kok ada yang disuntik demam, ada yang enggak nih, ada yang disuntik kejadian ini, yang ini nggak kejadian apa-apa. Nah ini kan agak bingung nih, apakah ini vaksinnya palsu, apakah ini vaksinnya nggak ampuh, ini kan masih menurut saya sih masih dalam penelitian sih. Kita mah jangan bilang, oh ini gara-gara vaksinnya palsu nih, kita mah nggak bisa ngomong kayak gitu kali ya. Iya betul. Kadang-kadang tapi bingungnya gitu, kayak di luaran tuh efek sampingnya tuh kayak banyak, bukan ada lah, misalnya persentase tuh 2 dari 10 tuh ada efek sampingnya, tapi di Indonesia malah nggak kedengeran ya. Nah, Itu ya. apakah mungkin dalam arti misalkan kalau kita ngomong kalau vaksin yang sama sih kemungkinan yang kalau vaksin yang sama sih rata-rata sih sama sih laporannya sih. Nah, tapi berbeda kalau beda vaksin, beda hasil. Nah, ini dia nih. Ini kenapa nih? Apakah ini bicara soal high risk, high benefit? Dalam arti ini vaksinnya bagus banget nih, tapi resikonya benar-benar beresiko tinggi, istilah gitu ya. Iya. Ini vaksinnya yang istilahnya yang ringan lah, daya tahannya gini, tapi nggak ada risiko. Nah, itu kan kita nggak tahu nih dalam arti. Karena menurut saya juga nggak bisa komentar nih, karena masih dalam penelitian. Walaupun Iya kita udah divaksin, itu juga kita diteliti ini efeknya gimana nih jangka panjangnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu, kalau mereka yang udah menerima vaksin, bukan berarti wah saya ini udah menerima vaksin jadi saya kebal nih, saya mau ngapa-ngapain boleh dong, buka masker boleh dong istilahnya, mau semena-mena boleh dong, ya jangan juga. Iya. Yang Tapi di luar nggak kayak di Indonesia juga, vaksinnya paling cuma sekali kadang ya kalau di luar ya. karena kan beda vaksin. Hmm. Terus yang berikutnya itu jangan berpikir wah saya sehat kok, saya buka ini buka itu buka masker segala macam, nggak usah mandi segala macam itu nggak kenapa-napa. Lah kamu nggak kenapa-napa mungkin kamu daya tahan tubuhnya kuat nih, tapi virus itu nempel tuh sebenarnya kamu OTG, tapi pas kamu pulang atau pas kamu pergi kemana-mana kamu menularkan kepada orang tua kamu, kepada anak kamu kan itu kan bisa juga terjadi kan. Ya, kasihan kayak gitu, kasihan. Jadi dalam arti ya harus jagalah. Kalau dalam arti gini, istilahnya kalau kita tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri, ya kita harus mikirin orang lain sih sebenarnya sih. Benar nggak Mas? Setuju nggak? Benar, setuju. Seperti itu. Wah, ini kayaknya ngomongnya serius ya. Betul, harus menyayangi orang-orang. Harus kita nggak boleh egois sama diri kita sendiri, Mas. Nggak boleh egois sama ego kita, Mas. Iya. Oke nih. Tadi ini kita ngomong serius juga nih Mas ya. Dari film, terus habis itu ngomongin soal kesehatan juga ya. Untuk jaga diri segala macam Mas ya. Sesekali kita ngomong serius nggak apa-apa ya. Apa? Ada hubungannya juga ya sama film ya.
Karena kita juga harus milih nih mau bioskop atau kita nunggu aja lah, nunggu versi digitalnya aja lah. Kalau kita paling-paling kan nunggu 3 bulan daripada kita beresiko ditularkan atau menularkan sih menurut saya sih. Iya, salah satu obat kan sebenarnya imun yang terbaik adalah hati kita harus gembira ya, senang ya. Ya satunya dengan nonton film lah Mas ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Obat imun yang terbaik salah satunya menurut aku apa ya Mas ya, relax pikiran ya Mas ya, yaitu kita harus salah satunya kalau udah hubungan bidang kita ya nonton film ya Mas, kalau menurut aku sih Mas ya. Betul. Terus sebuah apa ya maksud tuh, sebuah ion-ion yang kita lepaskan tuh ion-ion negatif, ion-ion capek kita, ion-ion stres kita tuh bisa sedikit terobati Mas, terobati bahkan kalau kita nonton film yang kita benar-benar tuh suka ya Mas ya. Setuju itu saya setuju tuh. Nah, nanti masing-masing kan punya hobi, masing-masing punya istilahnya bukan pelarian, bukan pelampiasan juga, tapi setidaknya itu menyalurkan energi. Iya, betul. Energi yang negatif untuk mendapatkan energi yang positif ya. Mungkin banyak yang suka misalnya bersepeda, ya bersepeda dengan aman, dengan masker juga, dengan misalnya jaga jarak, dan dengan hati-hati. Ada juga yang senang dengan lari, misalnya lari, ya boleh, tapi ya jaga jarak juga. Jangan lari, habis lari sama teman-temannya, terus kumpul-kumpul, minum sama-sama, minta minum teman, segala macam, ya itu jaga-jaga juga sih, seperti itu sih. Yeah. Ada yang suka nonton, ya boleh. Mau nonton bioskop, ya silakan. Nggak apa-apa sih, menurut saya. Tapi ya tadi itu jaga protokol kesehatan aja. Kalau kita sehat, terus habis itu pas pulang juga kita harus menjaga kesehatan bagi orang-orang di rumah. Dalam arti jam pulang-pulang kita nggak mandi, kita nggak apa-apain, kita langsung aja ngambil comot makanan kita di tempat meja makan ataupun kita ngapa-ngapain. Nah itu kan juga kita harus jaga. Kita comot meja makan aja, kita baru pulang, terus kita buka tutupnya. Nah tutupnya itu kita pegang, nah itu orang lain pegang tuh bisa ketular Mas. Nah itu dia. Sampai saat ini kan itu yang harus kita jaga sih, seperti itu. Supaya orang lain juga tidak kena. Pastian, soalnya Mas ini bahaya Mas, rentan. Orang-orang tua terutama rentan ya. Jangan kan tua ya, muda aja sama udah bahaya, banyak yang ini Mas. Bahkan beberapa anak kecil pun udah kena ya. Iya. Oke. Wah kita nih kayak ngomongnya udah panjang lebar nih Mas. Wah, Mas Watching ini kayak harus maju ke depan nih Mas, soalnya itu mukanya udah agak gelap-gelap gitu tadi itu. Agak malu. Agak malu nih tadi ini kayaknya nih. Oke Mas, ini terima kasih banget nih Mas untuk pembicaraan hari ini nih, di mana kita bicara soal protokol kesehatan dalam menonton, memilih apakah kita mau ke bioskop, apakah kita akan tetap setia di layanan streaming ataupun layanan digital film ya. Tapi overall sih menurut saya sih ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan biar kita bersama-sama ini bisa setidaknya itu mengatasi pandemik ini agar cepat selesai nih. Karena bukan hanya Anda, bukan hanya dia, tapi kita semua ini memang sudah jengah, saya sudah bosen. Tapi itu yang harus kita bersama-sama itu, kita sepakat untuk tetap menjaga dan memutuskan rantai itu. Bukan begitu, Mas? Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banget nih Mas Watching nih ya untuk jadi teman Kongko BB69 untuk bincang-bincang pada malam hari ini nih. Thank you, Mas. Sekali lagi untuk para sobat, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini dan jangan lupa mendengarkan episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you. Thank you Mas Bebe. Selamat malam.